Terima kasih, Mas Asis ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu kami dari Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan dari komunitas pemuda anti korupsi yang menginisiasi kegiatan ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan, juga sebuah tantangan, juga sebuah harapan baru bahwa dari generasi muda mulai muncul semangat untuk bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih dengan Ikatan Alumni UI yang dipimpin Mas Andre Rahadian. Mudah-mudahan ini sudah kerjasama yang ketiga, mudah-mudahan ke depan makin banyak acara yang kita bisa bikin untuk terus menggelorakan semangat anti korupsi di kalangan, terutama kalangan generasi milenial dan silenial, dan tentu saja sekaligus sebagai introspeksi pada generasi kolonial ya. Jadi kalau disebut kolonial nggak bagus ya, kolonial aja. Ya. Kemudian yang ketiga tentu saya kepada kolega Pak Profesor Nanang sebagai narasumber ya. Ini kita patut apresiasi Profesor Nanang ini sekaligus Direktur Pendidikan Anti Korupsi di Institut Teknologi Bandung, satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang punya mata kuliah pendidikan anti korupsi, dan mudah-mudahan ini nanti segera ditiru atau diadopsi oleh perguruan tinggi lain supaya mahasiswa sejak awal mendapat bekal pendidikan anti korupsi atau pengenalan korupsi secara dini, sehingga mereka tahu arah perjuangan dan tahu dan mengenali serta memahami dan kemudian ikut serta di dalam pemberantasan korupsi. Kemudian juga kepada Dr. Yunus Hussein, mantan Ketua PPATK yang juga dosen UI. Terima kasih. Mudah-mudahan kedua pembicara ini, kedua narasumber ini bisa membekali para peserta yang hadir pada webinar malam ini untuk sama-sama menimba ilmu dari kedua beliau yang sudah malang melintang dan sudah mengenali seluk-beluk korupsi di Indonesia yang demikian sistemik dan terstruktur. Saya ingin ingatkan bahwa sebelumnya GAK LPT dan Iluni UI sudah juga membuat acara webinar Sumpah Pemuda Anti Korupsi pada 28 Oktober 2020 dan juga sudah menelurkan sebuah prasasti yaitu Sumpah Pemuda Anti Korupsi. Mudah-mudahan nanti bisa di-share oleh kawan-kawan panitia, selain tadi janji pemuda-pemudi, juga di reminder kembali, diingatkan kembali Sumpah Pemuda Anti Korupsi yang baru saja kita deklarasikan 2 bulan yang lalu. Kawan-kawan semua, terutama para peserta dari seluruh Indonesia, terima kasih bisa hadir di ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat ya, menyegarkan ingatan kita dan kemudian memacu semangat kita bersama untuk bersama-sama melawan atau mencegah korupsi sejak dini, terutama tadi dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan. Syukur-syukur nanti kita bisa ke seluruh rakyat Indonesia untuk mengenalkan sejak dini perilaku anti korupsi dan melaksanakannya. Saya ingin tekankan bahwa korupsi seperti juga kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan adalah penyakit peradaban. Dan penyakit peradaban ini ada di setiap generasi, ada di setiap rejim, jadi tidak menunjuk pada rejim tertentu, tetapi ada dari waktu ke waktu, dan seperti penyakit peradaban yang lainnya, yang terjadi adalah fluktuasi, meningkat bobotnya atau menurun bobotnya. Ini tergantung kepada kita semua sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, bagaimana ikut serta mencegah dan memberantas korupsi. Karena itu ini adalah menjadi tantangan dari generasi ke generasi. Kalau nanti generasi milenial kemudian generasi silenial selesai, Anda mudah-mudahan bisa mewariskan keadaan yang lebih bagus pada generasi berikutnya, karena kita sudah bergerak sejak awal untuk sama-sama merawat bangsa, merawat generasi, merawat anak cucu kita supaya mendapati keadaan yang lebih baik di masa depan.
Saya ingin ingatkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2005 sudah menyebut bahwa korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, extraordinary crime, dengan dampak yang sangat besar terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, terutama pada pendidikan. Kalau korupsi anggaran, korupsi segala macam itu akan menghancurkan pendidikan, akan mengurangi dana untuk pendidikan, kemerosotan kesehatan, kemerosotan lingkungan, dan juga kemerosotan ekonomi. Jadi semua bangsa di dunia yang maju pasti zero toleran atau kecil sekali korupsinya atau bahkan tidak ada. Bangsa yang tinggi korupsinya susah sekali maju dan itu sudah terbukti dari zaman ke zaman. Itulah tantangan kita bersama. Kita semua dipanggil dan seharusnya juga merasa terpanggil untuk ikut berjuang bersama-sama sehingga kita semua ikut merasakan bahwa keadaan kita sedikit sesuai kemampuan dan kapasitas kita masing-masing bisa membuat perubahan betapapun kecilnya untuk bersama-sama merawat bangsa ini yang didirikan oleh pendiri-pendiri bangsa yang integritas, kejujurannya, kemudian ketokohannya, keteladanannya, semua mempunyai sikap anti korupsi dan melakukan perilaku-perilaku terpuji yang menolak korupsi. Karena itu ada penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award untuk menunjuk bahwa tokoh-tokoh bangsa seperti Bung Hatta adalah orang-orang yang otentik, ya, orang-orang yang memang tidak pernah melakukan korupsi dan teruji pada masanya. Kawan-kawan mahasiswa, para pemuda, dan mari saya terima kasih kembali. Saya berharap komunitas pemuda anti korupsi akan terus lestari, bisa terus ya, dan mudah-mudahan semangatnya tidak hanya pada malam ini, tapi bisa dirawat sampai nanti ya. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada panitia Iluni dan Mas Andre dan Iluni UI dan semua yang bekerja keras hingga terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan acara ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan memberi manfaat pada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Salam.